Halo semuanya, back to GD Review. Jadi di video kali ini, di awal tahun baru, saya ada mau sedikit sharing mengenai satu atau dua video yang sebenarnya seharusnya saya udah bikin dari beberapa bulan lalu. Tapi sempat ketunda karena ada banyak kesibukan dan ada kerjaan-kerjaan dan lain sebagainya. Yaitu mengenai Xiaomi 14. Nah, saya paham mungkin udah agak terlambat ya kalau kita mau bahas Xiaomi 14 di tahun 2025 ini, karena pas video ini rilis kita udah tahu soal Xiaomi 14T, kita udah tahu soal Xiaomi 14T Pro, kemudian juga udah ada tentang Xiaomi 15 dan kita juga belum tahu kapan masuk ke Indonesianya. Tapi yang saya mau sharing adalah apakah kira-kira di tahun 2025 ini Xiaomi 14 itu masih worth untuk dibeli atau enggak. Jadi saya akan sharing pengalaman long term saya menggunakan Xiaomi 14 sebagai daily driver. Rencananya video tentang Xiaomi 14 di 2025 ini akan kami bagi menjadi dua video. Video yang pertama adalah hal-hal yang saya suka dari Xiaomi 14 ini sehingga menurut saya masih sangat worth untuk dibeli. Kemudian nanti di video kedua saya akan beberkan alasan-alasan kenapa kalian perlu consider ulang kalau misalnya kalian mau beli Xiaomi 14 ini. Karena ada beberapa hal yang saya kurang suka, ada beberapa hal juga yang menurut saya harusnya bisa lebih baik lagi, tapi ternyata di Xiaomi 14 ini nggak ada. Dan kalau misalnya hal-hal ini merupakan concern buat kalian bisa consider ke tipe lain atau smartphone lain juga. Oke, video ini akan kita mulai dengan 4 hal yang saya suka dari Xiaomi 14 ini, yang membuat saya akan dengan mudah merekomendasikan Xiaomi 14 ini ke teman-teman viewer yang masih galau atau bingung. Oke, kita masuk ke alasan pertama, yaitu Xiaomi 14 ini merupakan salah satu flagship all-rounder terbaik yang pernah saya coba. Jadi saya termasuk tipe user yang sebenarnya itu nggak mau pusing. Saya pakai smartphone itu yang penting smartphone-nya enak dipakainya, terus nggak nyusahin, dan semua kebutuhan saya itu bisa terpenuhi melalui smartphone yang saya pakai. Dan saya juga lagi agak bosen dengan smartphone yang layarnya gede-gede, jadi saya butuh smartphone yang sebenarnya compact, dan Xiaomi 14 ini bisa dibilang cukup compact. Handle-nya enak, digenggamnya enak, layarnya nggak terlalu gede juga. Meskipun nggak se-compact Zenfone 10 atau Zenfone 9, tapi menurut saya ini ukurannya cukup pas. Kemudian untuk performa juga saya nggak perlu ngomongin di sini karena saya percaya di video-video YouTube lain udah dibahas mengenai performanya. Saya bukan tipe user gaming, saya nggak gitu sering main game di HP. Tapi untuk multitasking dan lain sebagainya tentu ya udah nggak usah diragukan lagi lah. Layarnya, displaynya juga apalagi memanjakan mata banget. Dari desain bodinya pun cukup premium. Saya suka meskipun di bagian lekukan belakangnya itu agak aneh. Karena Xiaomi 14 ini cuttingannya agak ngikut-ngikut iPhone, jadi udah dibikin rata, bukan melengkung lagi. Tapi di bagian belakangnya itu dia masih ada lengkungan sedikit. Jadi menurut saya agak-agak nanggung sih. Tapi ya udahlah, itu bukan masalah besar. Saya tetap suka dengan overall performance, terus juga overall design dari Xiaomi 14 ini. Jadi kalau teman-teman viewer itu mirip-mirip kayak saya, tipe user yang pokoknya suka HP yang all-rounder, yang semua aspeknya oke, dan hampir nggak ada komplain, Xiaomi 14 ini patut dipertimbangkan dan masuk wishlist kalian. Alasan kedua atau hal kedua yang saya suka banget dari Xiaomi 14 ini tentunya adalah kameranya yang versatile banget. Kameranya ini bener-bener di segala kondisi itu bisa memenuhi kebutuhan kita. Apalagi kalau misalnya teman-teman viewer itu adalah orang yang demen fotografi. Gak cuma demen fotografi, tapi juga yang ya pokoknya buka HP, buka kamera, jepret auto, di mode auto, jepret, udah gitu, dan hasilnya bagus. Gak terlalu perlu banyak setting sana sini. Xiaomi 14 ini punya 3 setup kamera. Kamera wide, kamera ultra wide, dan juga kamera tele. Yang dimana menurut saya semuanya memiliki performa yang sangat baik di segala kondisi. Kalian bisa lihat sendiri contoh-contoh foto yang saya ambil sewaktu kemarin itu sempat ke Jepang. Gak cuma untuk foto, tapi untuk video juga, menurut saya hasilnya sangat-sangat memuaskan. Jadi untuk kamera belakang secara overall, saya hampir nggak nemuin ada kekurangan dari Xiaomi 14 ini. Apalagi kalau yang nggak terlalu sering banyak setting kamera. Apakah itu night, kalian perlu
motret dari jauh, terus kalian tiba-tiba perlu video, terus kalian perlu bikin video sinematik, slow-mo dan lain sebagainya. Semuanya itu bisa dilakukan di Xiaomi 14 ini. Saya benar-benar suka sama settingan kameranya. Kemudian untuk kamera depannya pun meskipun nggak seapik kamera belakang, tapi buat saya yang nggak terlalu sering selfie banget, itu menurut saya udah sangat bagus dan udah cukup. Ataupun kalau misalnya kamera depannya kalian gunakan untuk live stream, untuk video, untuk bikin TikTok, IG Reels, atau video call dan lain sebagainya, menurut saya performanya juga udah cukup baik untuk videonya. Karena di kamera depannya itu udah bisa 1080 60 fps. Dan gak cuma 1080, bahkan udah bisa 4K 60 fps juga untuk kamera depan. Jadi buat teman-teman, kalau kalian udah cari smartphone yang all-rounder soal performanya, terus juga all-rounder soal kameranya, Xiaomi 14 ini adalah kandidat yang sangat baik untuk kalian pertimbangkan masuk ke wishlist untuk kalian beli di tahun 2025 ini. Kemudian hal ketiga yang saya suka banget dari Xiaomi 14 ini adalah software dan fitur-fiturnya. Saya paham kalau Xiaomi itu punya stereotip kalau softwarenya itu banyak iklan atau banyak bloatware dan lain sebagainya. Tapi mungkin itu dulu di zaman MIUI. Sekarang Xiaomi 14 itu udah pakai HyperOS. Dan bahkan pada saat video ini dibuat, saya udah dapat update ke HyperOS 2 yang gimana fitur-fiturnya itu lebih gila lagi. Untuk lock screen dan wallpapernya itu bisa sangat interaktif. Kemudian untuk editing gambar, Xiaomi juga udah ada built-in AI untuk AI expansion atau AI eraser atau AI removal. Jadi untuk kalian edit-edit foto, misalnya mau remove orang-orang yang ada di background, atau kalian mau crop atau expand foto sesuai dengan aspek rasio yang diinginkan, tapi tetap ada detail-detail lainnya, Xiaomi 14 ini nggak ketinggalan dari brand-brand smartphone lain seperti Vivo, Samsung, dan lain sebagainya yang udah menyematkan fitur AI image editing di dalam HP ini. Jadi fitur AI-nya ini udah built-in, gratis, tanpa subscription sama sekali. Kita benar-benar tinggal pakai aja. Dan jujur sebenarnya mungkin ada banyak fitur HyperOS 2 yang saya belum telusurin, karena balik lagi saya bukan user yang terlalu senang oprek-oprek banyak. Saya cuma tahu pokoknya HP ini cukup enak dipakai, bisa memenuhi kebutuhan, dan ada fitur-fitur yang nice to have bagi yang emang pakai fitur tersebut. Terus soal software, Xiaomi juga menjanjikan 4 major updates untuk Android-nya. Jadi ini adalah salah satu pertimbangan besar pada saat saya memutuskan membeli smartphone baru untuk daily driver baru. Waktu itu saya sempat pertimbangkan antara Xiaomi 14 atau Zenfone 11 Ultra, karena saya jujur dulu saya adalah Zen fans dan mungkin sampai sekarang masih Zen fans. Jadi sayang banget kalau misalnya waktu itu kayak terakhir cek Zenfone 11 Ultra major update saya itu cuma 2 kali atau 2 tahun, saya lupa. Sementara Xiaomi 14 atau bahkan brand-brand lain seperti Samsung dan lain sebagainya, mereka ngasih major updates yang cukup banyak. Dan itulah mengapa saya jadinya beli Xiaomi 14 ini. Jadi akan ada major updates yang begitu banyak. Jadi smartphone ini cukup future proof untuk dipakai secara jangka panjang. Bukan yang setahun 2 tahun udah harus kita ganti. Kemudian hal terakhir yang saya suka dari Xiaomi 14 ini adalah kecepatan chargingnya. Nah, jadi di Xiaomi 14 ini, di dalam box kita udah dikasih adapter charger 90 watt. Saya lupa kalau versi globalnya itu masih dikasih kepala charger atau enggak, tapi versi Indonesia kita dapat kepala charger 90 watt. Xiaomi mengklaim untuk mencapai ke 100% itu hanya butuh waktu sekitar 31 menit dengan charger 90 wattnya. Tapi menurut pengujian saya atau pemakaian saya pribadi, dari sekitar 10% atau 5% ke 100% itu memakan waktu sekitar 40 menit sampai 45 menit. Dan menurut saya itu masih cukup cepat. Untuk saya yang mobilitasnya tinggi dan saya termasuk user yang nggak gitu suka bawa-bawa power bank atau bawa-bawa charger, jadi Xiaomi 14 ini bisa memenuhi kebutuhan user yang mobilitasnya tinggi seperti saya. Atau kalau misalnya teman-teman juga tipe orang yang nggak terlalu banyak ketemu charger, atau kalau misalnya teman-teman juga termasuk user yang mobilitasnya tinggi, yang jarang bawa power bank dan jarang bisa ngecas juga, menurut saya Xiaomi 14 ini oke banget. Kalian tinggal colok sebentar, mungkin setengah jam atau nggak ada dari setengah jam, itu udah take charge 50% lebih untuk baterainya. Yang dimana itu bisa ya menunjang aktivitas kita bersama dengan smartphone kita. Oh ya, nggak cuma wire charger ya. Jadi Xiaomi 14 ini juga udah support wireless charger 50 watt
yang dimana mungkin kecepatan pengecasannya lebih lama, tapi menurut saya 50 watt untuk wireless itu juga udah cukup cepat dan udah cukup future proof untuk si wireless charger yang akan datang di tahun-tahun berikutnya. Saya sendiri belum pernah nyoba untuk kecepatan wirelessnya itu berapa cepat atau berapa lama, tapi menurut saya itu tetap nice to have, dan saya masih lebih prefer wire charger karena pengecasannya lebih cepat. Oke teman-teman sekalian, jadi tadi itu adalah 4 hal yang saya suka dari Xiaomi 14 ini, dan bisa juga dibilang 4 alasan kenapa Xiaomi 14 ini masih cukup worth untuk dibeli di tahun 2025 dan patut kalian consider. Di video berikutnya, saya akan share 4 hal yang saya kurang suka dari Xiaomi 14 ini. Jadi mungkin itu bisa menjadi pertimbangan tambahan apakah kalian akan beli Xiaomi 14 ini atau enggak. Jadi stay tune di Yudi Review untuk video selanjutnya, dan jangan lupa leave a comment jika kalian punya pertanyaan atau pendapat lain mengenai Xiaomi 14 ini. Thank you yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka dengan video ini. Stay curious and we'll see you in the next video.